Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan naimin. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa qaidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat, pemirsa dan juga pendengar yang dirahmati oleh Allah Rabbul Ula, satu hal yang harus diyakini oleh setiap kita adalah ketika kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kemudian kita bertemu salah satu surat disebutkan dengan surah Taha. Kalau kita lihat ayat demi ayat di dalam Al-Quran, kita tidak akan, kalau kita lihat surat-surat di dalam Al-Quran sebanyak 114 surat itu, kita akan dapatkan hanya satu surat yang berisi perintah dari Allah kepada Rasulnya untuk meminta. Allah menyuruh Rasulnya untuk meminta dengan sebuah permintaan. Itu tidak ada di dalam 113 surat yang lain, yang ada hanya di dalam surah Taha. Dan kalau lembaran lebih lembaran kita buka di dalam surah Taha tersebut, kita akan mendapatkan satu ayat pendek yang di situ Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulnya yang dia kasihi, yang dia muliakan, untuk meminta, yaitu firman Allah yang berbunyi, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rasulullah, wahai Rabbku, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah untukku ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan permintaan atau perintah yang disuruh oleh Allah kepada Rasulnya untuk meminta tambahan ilmu ini, satu-satunya perintah yang Rasulullah disuruh untuk meminta tambahan, hanya perintah untuk meminta tambahan ilmu. Sehingga kita dapatkan di dalam zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, setiap paginya setelah beliau salat subuh kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara zikir yang beliau memulai pagi harinya, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah, pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Di sini umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah mengajarkan kepada kita, inilah yang pertama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wahyu pertama di dalam surah Al-Alaq itu berbunyi, Iqra, bacalah. Di sini mengajarkan kepada kita umat al-Islam, kalau seorang muslim, seorang muslimah ingin merubah hidupnya dengan lebih baik, rubahlah hidupnya dengan ilmu. Siapa yang ingin memiliki masa depan yang tenang, masa depan yang terang, masa depan yang senang, maka mulailah dia dengan terus meniti tangga-tangga ilmu. Dan jangan dia loncat dari tangga yang satu ke tangga kelima, tapi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Siapa yang ingin hidupnya tenang, maka mulailah dengan ilmu. Siapa yang ingin jalannya terang, mulailah dengan ilmu. Siapa yang ingin jalannya lapang, mulailah dengan ilmu. Dan begitulah seorang diajarkan ketika dia mengikuti salafus saleh. Malu kita ketika menyebut diri kita sebagai seorang salafi atau seorang salafiyah, pengikut salafus saleh. Tetapi kita jauh dari tuntunan ilmu yang merupakan ciri khas dari para salafus saleh. Kita berjalan mendekat kepada kematian umat al-Islam, sehingga tidak pantas hari-hari kita dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang melalaikan. Kalau ternyata hari-hari kita tersebut penuh dengan kegiatan yang melalaikan, buku catatan amal mana yang akan kita terima, yang bisa kita handalkan di sisi Allah Azza wa Jalla? Maka bersyukurlah dan bersyukurlah siapapun yang senantiasa rajin belajar
Walaupun mungkin dia dapatkan sedikit motivasi ketika teman-temannya sedang mengisi hari dengan liburan ke sana kemari, yang ini sedang kulineran ini dan itu, tetapi dia lebih memilih untuk hadir di majelis ilmu. Dia tidak cukupkan untuk mendengar kalau dia bisa, tetapi kalau dia tidak bisa apa boleh buat, dia belajar jarak jauh. Yakinlah pelan-pelan ilmu yang dia pelajari tersebut akan menghibur hatinya ketika dia sedih, akan menjadikan terang ketika dia merasa gelap. Maka umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah, hal ini harus kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan taufik kepada kita. Hari ini insyaallah kita akan baca surah Qaf ayat 35 sampai 40, ayat 36 sampai 45. Ayat 36 sampai 45 dan pembahasannya pendek-pendek semua. Walaupun ayatnya kelihatannya panjang tetapi pembahasannya pendek. Kita mulai dengan surah Qaf ayat 36 sampai 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batashan fanaqabu fil biladi hal min mahis. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Walaqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub. Di sini ayat yang 36 Allah mengatakan, yang artinya, dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal umat sebelum mereka itu lebih kuat daripada mereka. Kemudian apa kata Allah? Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian bagi mereka dari kematian dan kebinasaan? Di sini umat al-Islam, Al-Imam Ibn Al-Qayyim di halaman 197, beliau menyebutkan selanjutnya pada ayat yang ke-36, Allah memperingatkan hamba-hambanya untuk takut tertimpa kebinasaan yang pernah menimpa umat sebelumnya. Meski umat terdahulu mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada kaum muslimin sekarang, namun tetap saja kekuatan mereka itu tidak dapat mencegah kebinasaan mereka ketika azab diturunkan. Mereka berusaha melarikan diri ke berbagai negeri, tapi apakah mereka dapat menemukan tempat untuk menyelamatkan diri dari azab Allah? Di sini umat al-Islam, ma'asyiral muslimat yang Allah muliakan, Allah telah sebutkan wa kam ahlakna. Sungguh betapa banyak telah kami binasakan qablahum min qarnin. Sebelum masa kaum muslimin, para sahabat sampai kita saat ini dan seterusnya, Allah telah, sebelum generasi umat Muhammad ini, Allah telah membinasakan kaum-kaum. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa dan seterusnya, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Thamud, kaum Nabi Hud. Semua mereka adalah, kalau dari segi fisik mereka lebih gagah dan perkasa, dari segi kekuatan mereka lebih hero. Tetapi umat al-Islam, kekuatan fisik mereka, keperkasaan yang mereka miliki saat itu ternyata tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di sini mengajarkan kepada kita, ma'asyarul muslimat, bahwasanya untuk selamat dari azab Allah, dan ini poin penting untuk kita perhatikan, untuk selamat dari azab Allah kita tidak butuh kekuatan fisik. Untuk selamat dari siksa Allah kita tidak butuh kecerdasan akal dalam ilmu-ilmu teknologi dan informasi yang kita miliki saat ini. Tetapi yang paling penting menyelamatkan kita dari azab Allah adalah ilmu kita tentang Allah, ilmu kita tentang Rasulullah, dan ilmu kita tentang agama Allah. Inilah perkara yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sebelum kita, kaum 'Ad dan juga kaum Tsamud dan umat-umat sebelumnya, di antara mereka ada yang bisa merubah gunung yang begitu besar menjadi hotel-hotel atau tempat-tempat penginapan, istana-istana yang megah.
Dan masih ada sisa-sisa peninggalan mereka hingga saat ini. Tetapi mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karena itu umatul Islam, Allah sebutkan Allah telah binasakan mereka. Mereka telah menjelajah negeri. Fulan, pada zaman ini sudah banyak orang pergi ke sini, ke negeri ini, ke negeri itu. Banyak orang sudah pergi ke negeri ini dan ke negeri itu, tetapi ternyata dia jauh dari majelis ilmu, sementara rumahnya dengan majelis ilmu itu dekat. Dia pernah pergi ke Singapura, dia pernah pergi ke Malaysia, dia pernah pergi ke Australia, mungkin dia pernah ke Korea, ke Amerika dan sebagainya, ke Eropa. Tetapi apalah artinya menjelajah negeri tersebut sementara dia jarang pergi ke masjid Allah, jarang pergi ke tempat-tempat pengajian yang disampaikan di situ kalamur Rahman dan hadis-hadis Nabi SAW sebaik-baik tauladan. Dia harus ingat bahwa umat-umat sebelum mereka yang telah menjelajahi negeri tersebut, apakah mereka bisa lari dari azab Allah? Apakah mereka bisa menyelamatkan diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala? Maka umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di sini mengajarkan kepada kita. Kalau kita lihat dalam firman yang lain, Allah menyebutkan bahwasanya Allah mengatakan afalam yasiru fil ardh, tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka melakukan perjalanan, memperhatikan bumi ini. Fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Mereka cek kalau ternyata mereka melewati kawasan ini, atau tidak perlu, mungkin kita cuma bisa buka internet, kita cek kaum ini, peninggalan kaum ini, peninggalan kaum ini. Kita bisa cek tentang orang-orang sebelum kita. Apa kata Allah? Dammarallahu alaihim. Allah binasakan mereka, Allah azab mereka. Walil kafirin amsaluha. Dan orang yang serupa dengan mereka, orang-orang yang ingkar seperti mereka juga akan dapat pelajaran yang sama. Karena itu kaidahnya di sini, apa-apa yang menimpa orang-orang yang mendustakan agama dan para rasul sebelum Nabi Muhammad, itu juga akan menimpa orang-orang yang mendustakan risalah Nabi Muhammad SAW. Karena itu umat Islam, kalau kita lihat ya, dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini, kalau kita lihat, dan saya tidak tahu ini di kaum ibu-ibu, di kaum muslimat bagaimana, apakah mereka terdengar oleh mereka atau tidak. Tapi kalau kita lihat dakwah ini, dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah, semakin hari semakin diserang. Dan orang yang menyerang bukan orang yang jahil, bukan orang yang disebut sebagai orang yang bodoh, tapi dia disebut sebagai pendekar, dia disebut sebagai singa ini, pendekar ini, pahlawan ini. Tetapi kalau kita perhatikan mulut dia mengucapkan dusta demi dusta, dusta demi dusta. Demikianlah konsep kehidupan orang-orang yang mendustakan kebenaran dari zaman ke zaman. Tidaklah dia berdusta tentang satu ucapan dalam urusan agama itu, kecuali dia akan muncul kedustaan berikutnya. Dia menuduh dakwah ini misalnya adalah dakwah Yahudiyah, padahal ini dakwah Ahlussunnah. Dia menuduh dakwah ini adalah para dai-nya digaji sekian puluh, 20 juta ke atas. Subhanallah, betapa banyak kalau mereka mau jujur. Dai-dai salafiyah itu berkorban besar untuk menjadikan kehidupan mereka tidak meminta kepada manusia. Mereka sebutkan dakwah salafiyah suka mengambil masjid kaum muslimin, padahal sebenarnya kita di sana cuma hadir memberikan pengajian, tapi mana mereka tidak hadir. Yang hadir adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ditumbuhkan isu dakwah ini, kemudian dituduh sebagai mengambil masjid dan seterusnya. Begitulah orang seperti ini akan terkena azab sebagaimana yang menimpa orang-orang sebelumnya. Maka di sini Allah mengajak kita untuk memperhatikan orang-orang sebelum kita pada ayat 36 dari surat Qaf. Orang sebelum kita lebih kuat, lebih gagah, lebih perkasa, tapi mereka ternyata tetaplah binasa. Makanya berkata Imam Qatadah di sini, beliau menjelaskan, para musuh Allah melarikan diri dari azab Allah, namun mereka tetap ditimpa azab. Mereka berusaha untuk lari dari azab, tapi mereka masih dan senantiasa ditimpa oleh azab. Karena kalau kita lihat Al-Quran mengatakan, fafirru ilallah, kata Allah lari. Larilah kalian. Allah suruh kita lari. Ini umat-umat sebelum kita, mereka lari dari Allah, tapi mereka masih kena azab. Tapi Allah suruh kita lari. Kalau Allah suruh kita lari, ini kemana kita lari? Apa kata Allah? Fafirru ilallah.
Kalau kau mau lari, tetaplah larinya kepada Allah. Kalau kau mau lari dari azab Allah, kau harus lari kepada Allah. Kalau kau mau lari dari siksa Allah, kau harus bersegera bergegas menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Az-Zajjad berkomentar, orang-orang kafir berkeliling mencari tempat untuk melarikan diri dari kematian, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kuntum fi burujim musyayyadah." Walaupun kalian dalam benteng yang begitu kokoh, kematian tersebut akan tetap datang kepada kalian. Karena hal itu telah ditetapkan ketika malaikat diperintahkan untuk meniupkan ruh kepada kalian. Pada hakikatnya mereka mencari tempat pelarian dari kematian, namun tidak menemukan tempat itu. Sebenarnya kita tidak perlu lari umat Islam dari kematian. Kecemasan kita kepada kematian itu janganlah terlalu besar. Oke, manusia takut mati, itu adalah fitrah dia, nurani dia sebagai manusia. Tetapi sebenarnya yang lebih kita takutkan adalah bukan kematiannya, tapi apakah bekal terhadap perjalanan yang jauh setelah kematian itu cukup atau tidak. Bukankah kita bingung ketika ingin traveling ke sana, ingin berlibur ke sana, ini pakaian cukup nggak ya? Bekal uang cukup nggak ya? Ini cukup nggak ya? Ini cukup nggak ya? Bagaimana dengan perjalanan kita yang jauh lebih panjang setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayat 36, ayat 35, ayat 34 dan terus dari awal surat Qaf itu adalah pelajaran bagi kita. Kemudian Allah katakan dalam ayat yang 37, "Inna fi dzalika ladzikra." Sungguhnya dalam hal itu terdapat pelajaran liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati, au alqas sam'a wa huwa syahid, atau dia bagi orang-orang yang memiliki hati dan dia menghadirkan pendengarannya dan dia menyaksikan. Ayat 37 kata Al-Imam Ibnul Qayyim, Allah memberitakan bahwa pada apa yang disebutkannya ini terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati atau menggunakan pendengaran dan dia menyaksikan. Artinya ayat-ayat sebelumnya itu ada pelajaran bagi kita. Tetapi siapa sih yang bisa mengambil pelajaran dari 36 ayat yang disebutkan dalam surah Qaf dan ayat-ayat dalam surah yang lain? Kalau kita ingin bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, kita minimal harus punya 3 atau 4 syarat atau 3 atau 4 poin yang dengan itu kita bisa mengambil pemahaman dan pelajaran dari Al-Quran. Yang pertama, syarat kita mendapatkan manfaat adalah kuatnya pengaruh. Syarat kita mendapatkan manfaat adalah kuatnya pengaruh. Dan pengaruh yang Allah turunkan kepada kita adalah sangat kuat, yaitu kalam Allah. Pengaruhnya sudah kuat. Berarti dari segi pengaruh itu sudah tidak ada problem, karena Al-Quran pengaruhnya sangat kuat pada jiwa. Kemudian poin kedua yang harus kita miliki adalah baiknya wadah untuk menerima pengaruh ini. Baiknya wadah untuk menerima pengaruh ini. Wadahnya apa? Hati. Wadahnya hati. Hati yang bagaimana? Hati yang hidup. Hati yang hidup itulah wadahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin, kalau kita lihat surah Yasin ayat 69 dan 70, Allah mengatakan, "In huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin." Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan dan Al-Qur'an yang nyata. Liyundhira man kana hayya. Untuk apa Al-Qur'an itu? Untuk memperingati orang yang hatinya hidup. Jadi kalau kita ingin dapat manfaat, pertama pengaruhnya harus besar, kemudian hatinya harus baik, wadahnya harus baik, yaitu hati yang hidup. Kemudian harus terpenuhi, poin ketiga harus terpenuhi syaratnya. Syaratnya ada dalam firman surah Qaf ayat 37 ini, yaitu au alqas sam'a wa huwa syahid, yaitu dia harus menyimak dan memperhatikan, harus menyimak dan hadir hatinya, harus menyimak dan hadir. Makanya berkata Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, kata beliau, ilmu itu pertamanya adalah menyimak. Pertama ilmu itu kalau kita ingin paham ilmu, pertama nyimak dulu, bukan sekedar mendengar, tapi harus menyimak seksama. Kemudian langkah kedua kata beliau pahami. Langkah ketiga kata beliau hafalkan. Kemudian langkah keempat kata beliau sebarkan ilmu. Dengan itu kita akan mendapatkan hakikat dari ilmu. Nah, untuk mendapatkan manfaat tadi, poin ketiganya kita penuhi syarat, yaitu kita menyimak dan hadirnya hati. Kemudian poin yang keempat sebagai penutup adalah
tidak adanya penghalang, yaitu berupa kelalaian dan kealpaan. Tidak adanya penghalang, yaitu berupa kelalaian dan kealpaan. Karena itu umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus perhatikan hal ini. Kita tidak akan bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an kecuali kalau kita penuhi poin-poin ini. Kita bersihkan hati kita, kita hadirkan pendengaran kita dan hati kita. Kemudian kita jauh dari kelalaian dan juga perkara-perkara yang hal itu bisa menjadikan kita alfa dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang ke-38 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Kata Allah, dan kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi selama 6 hari. Dan kata Allah, kami tidak merasa letih sedikit pun. Di sini kata Imam Al-Qayyim, pada ayat yang ke-38 surat Qaf ini, Allah memberitahukan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada pada langit dan bumi itu, yaitu isinya, dalam 6 hari. Masanya itu cuma 6 hari. 6 hari itu adalah hari Ahad sampai hari Jumat. Hari Ahad sampai hari Jumat. Dan Allah mengatakan tanpa merasa lelah atau tanpa merasa letih sedikit pun. Melalui ayat ini kata beliau, Allah ingin mendustakan pernyataan musuh-musuhnya dari golongan orang Yahudi yang mengatakan sungguh Allah capek kemudian istirahat pada hari ke-7. Nah, Allah sebutkan menciptakannya berapa? 6 hari. Kata mereka istirahat di hari ke-7. Dalil-dalil menyebutkan, kata para ulama, Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu dari Ahad sampai Jumat. Berarti istirahatnya kapan? Kata mereka Sabtu. Begitulah kata orang Yahudi. Karena mereka memang lebih memilih hari Sabtu. Terlepas dari itu, ini adalah bentuk kekurang ajaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sering diperlakukan tidak adil oleh orang-orang Yahudi. Di antaranya adalah ketika Nabiullah Musa alaihi salam diperintahkan, diwahyukan kepada beliau untuk memberitahukan kepada Bani Israel agar masuk ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Di sana, di Palestina itu sudah ada pemerintah yang kejam dengan pasukan-pasukan yang banyak. Tapi ini kan perintah dari Allah. Kalau Allah memerintahkan pasti Allah tolong. Itu rumusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya Musa untuk memberitahukan, ajak mereka ke Baitul Maqdis. Setelah diinformasikan, dikasih tahu kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai umatku, wahai kaumku, Allah nyuruh kita ke Baitul Maqdis. Apa kata orang-orang Bani Israel, orang Yahudi ini? Kata mereka, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, ente aja pergi. Ente pergi, ajak Tuhanmu. Kau aja pergi sendiri, ajak Tuhanmu. Kalian berdua aja yang perang. Kami nunggu duduk di sini. Kekurang ajaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekurang ajaran mereka kepada Allah, Allah mengatakan di dalam firman-Nya, mereka mengatakan yadullah maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu buntu, Allah itu pelit, Allah itu enggak suka memberi, enggak suka mengasihi. Kekurangan ajaran mereka kepada Allah, padahal Allah berikan kepada mereka makanan-makanan dari surga. Dengan kebodohan itulah mereka lebih memilih bawang dan rempahan yang ada di dunia. Banyak lagi penistaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 sumpah. Coba perhatikan ya, perhatikan ayatnya. Allah mengatakan dalam ayat 38, itu kalau kita perhatikan ada 3 penguat. Ada 3 penguat. Pertama adalah huruf lam. Huruf lam di situ kata para ulama itu adalah lam sumpah. Kemudian ada bukan lam, waw. Walaqad, waw itu adalah waw sumpah. Kemudian ditekankan lagi dengan huruf lam. Kemudian ditekankan lagi dengan lafaz qad. Berarti ada berapa? 3. Berarti seakan-akan Allah mengatakan wallahi laqad. Demi Allah sungguh telah kami ciptakan. Nah, di sini Allah menyebutkan keperkasaannya. Allah menyebutkan 3 makhluk yang besar. Pertama adalah 7 lapis langit. Yang tidak ada retak sama sekali langit itu. Enggak ada celah aibnya langit itu. Tanda yang kedua adalah bumi yang kita berada di
di atasnya ini, dengan segala keindahan bumi tersebut, kekokohan bumi tersebut. Kemudian wa ma bainahuma, apa yang ada di antara bumi tersebut, yaitu banyak makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Semua tiga ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah tersebut adalah maha perkasa dan maha besar, karena makhluk-makhluk ini adalah sangat besar. Allah tegaskan wa ma massana min lughub, tetapi kami enggak capek, kata Allah, kami enggak letih. Perhatikan ini, untuk menciptakan tiga hamba-hamba makhluk yang besar ini Allah enggak letih. Maka bagaimana mungkin orang-orang yang ingkar kepada Allah mengatakan Allah itu letih? Makanya umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lisan kita mengucapkan tentang Allah satu kata yang menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tertimpa musibah, Allah sepertinya tidak adil kepada saya. Ini adalah buruk sekali ucapan seperti ini. Padahal siapa dia kalau bukan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang karena satu kondisi kita menyebutkan seharusnya Allah memberiku lebih daripada dia. Kenapa ketika saya lebih dekat kepada sunnah Rasul, keadaan ekonomi saya tidak lebih baik daripada ketika dulu saya bertransaksi di luar perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begini? Mengapa setelah berhijrah justru banyak yang membenci? Dan seterusnya. Itu adalah lapas-lapas seakan-akan menuduh Allah Subhanahu wa taala zalim. Padahal Allah mengatakan, "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid." Dan aku sama sekali tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Makanya umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini harus kita perhatikan. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-39 dan ayat ke-40. Allah mengatakan, "Fasbir 'ala ma yakuluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud." Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, selanjutnya Allah memerintahkan nabinya agar meneladani sifat-sifat sabarnya di dalam menghadapi ucapan musuhnya tentang dirinya. Seperti halnya Allah bersabar terhadap ucapan kaum Yahudi yang menganggap dia perlu beristirahat setelah menciptakan alam semesta, dan tidak ada satupun yang lebih sabar terhadap gangguan yang didengar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat terjemahnya. Ayat yang ke-39, maka bersabarlah engkau wahai Rasul terhadap apa yang dikatakan oleh mereka, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai salat. Ayat 40. Kalau kita lihat tadi ayat yang ke-38, apa kata orang Yahudi? Allah membantah orang Yahudi, kata Allah, kami enggak capek. Tapi apa kata orang Yahudi? Allah capek enggak? Capek. Nah, setelah membawa ayat ini, Allah membawa ayat menyuruh Rasulnya untuk sabar. Rasulullah itu berhadapan dengan orang Quraisy, disebut kazzab, pendusta, sahir, penyihir, syair, penyair, kemudian kahin, dukun, majnun, orang gila, orang sinting, orang stres, dan seterusnya. Kata Allah sabar. Kata Allah sabar. Kenapa Allah suruh sabar? Kata Imam Ibnul Qayyim, Allah menyuruh sabar. Kalau kita lihat ya dalam surat lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir kama sabara ulul azmi." Wahai Muhammad, sabarlah seperti sabarnya ulul azmi, seperti sabarnya Nuh, seperti sabarnya Ibrahim, seperti sabarnya Musa dan Isa. Tetapi dalam ayat ini, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ini tafsir beliau, Allah menyuruh Nabi untuk sabar seperti sabarnya Allah. Bukan seperti sabarnya nabi-nabi pilihan itu lagi, tapi sabarlah seperti sabarnya Allah. Begitu banyak mereka mencaci Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tetap sabar. Kalau semua ucapan mereka itu dibalas dengan azab, sudah seketika itu mereka hancur. Tapi Allah sabar. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya umat al-Islam, di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan selanjutnya pada ayat 30 dan 39 dan 40, Allah memerintahkan nabinya untuk melakukan hal-hal yang menjadi penunjang kesabaran. Di sini ada resep yang bisa membantu seorang untuk sabar. Siapa yang bertanya tentang solusi agar menjadi orang yang sabar, di antaranya resepnya ada dalam dua ayat ini. Resep tersebut adalah bertasbih dengan memuji Rabb sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan juga pada malam hari dan setelah salat. Berarti adalah bertasbih. Bertasbih. Nah, di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat
Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada nabinya. Solusi ini bisa mengantarkan beliau kepada sifat sabar. Sebagai orang yang penyabar adalah banyak bertasbih. Artinya kalau dapat cacian, dapat cobaan, dapat ujian, dapat hinaan dan seterusnya, cara memalingkannya adalah sibuklah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan meladeni cacian, bukan mengubris hinaan, bukan membalas tuduhan, tapi apa? Bertasbih. Karena bukankah Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman yang hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Apa kata Allah? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, memang dengan itulah hati akan menjadi tenang. Jadi siapa yang hatinya gundah, banyak-banyaklah bertasbih kepada Allah. Di sini Allah sebutkan 4 waktu, yaitu qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Sebelum terbitnya matahari, para ulama sebagian menyebutkan ini adalah waktu subuh. Dan sebelum terbenamnya matahari, ini waktu apa? Asar. Wa minal laili, kemudian di sebagian malam, di waktu-waktu malam juga bertasbih. Ini salat maghrib dan salat isya. Wa adbarus sujud, dan setiap selesai salat. Ini adalah waktu-waktu yang paling terbaik untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa yang jarang berzikir setelah salat, hatinya akan jarang tenang. Akan ketika ditimpa musibah, dia bingung, mudah menangis dan bagaimana seterusnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati orang ini jauh dari bertasbih kepadanya Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ada isyarat adalah agar kita menjaga salat apa? Subuh, kemudian salat asar. Inilah disebut dengan 2 salat di waktu dingin. 2 salat di waktu dingin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat subuh itu dinginnya malam, salat asar itu dinginnya siang. Disebut dengan salat dingin. Dan salat yang paling asar, sudah terjawab. Salat yang paling utama di antara subuh dan asar salat apa? Salat asar. Tadi sudah saya jawab di awal. Mana yang lebih utama daripada salat subuh dan asar? Salat asar. Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat 5 waktu dan salat pertengahan. Kata para ulama, salat pertengahan adalah salat asar. Pertanyaan, salat asar termasuk salat 5 waktu bukan? Iya, tapi kenapa disebut lagi? Karena dia sangat utama. Di sini mengajarkan kepada kita faedah bagaimana para ulama menjelaskan hal itu. Jadi ada 2 minimal tafsiran dari tasbih di sini. Tafsiran kan Allah menyuruh bersabar kemudian bertasbih. Tasbih di sini ada minimal ada 2 tafsiran. Pertama adalah zikir, yaitu subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Zikir. Tafsiran yang kedua adalah apa kira-kira? Salat fardu yang ditambah juga dengan salat-salat yang lain. Ini disebut dengan tasbih, karena orang ketika dia melakukan ibadah, salat kepada Allah, itu adalah dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnul Qayyim, ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa maksud bertasbih setelah salat itu adalah dia mengerjakan salat witir. Makanya para ulama menyebutkan, kalau kita khawatir tidak salat qiyamul lail, tahajud, maka setelah isya lakukanlah witir. Yang salat di masjid bisa dia berwitir di masjid. Kalau dia mau berwitir di rumah, dia bisa lakukan hal itu. Pendapat lain yang menyebutkan bahwa maksudnya adalah salat 2 rakaat setelah maghrib. Pendapat pertama dikatakan oleh Ibnu Abbas, yaitu tentang witir. Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah radhiyallahu anhum, kemudian Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, pada salah satu dari 2 riwayat beliau. Adapun riwayat ketiga dinukil dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa maksudnya ialah bertasbih dengan lisan setiap selesai fardu. Nah, makanya sebaik-baik ucapan itu adalah tasbih kepada Allah. Setelah seorang membaca Al-Quran, sebaik-baik ucapan dia adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini terakhir ya. Surah Qaf ayat 41 sampai 45.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Nah, perhatikan ayat ini, ayat demi ayat. Pertama adalah ayat yang ke-41. Allah mengatakan wastami, dan dengarkanlah. Yauma yunadil munadi min makanin qarib. Pada hari ketika penyeru, yaitu malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Jadi di hari kiamat ada malaikat yang diutus untuk memberikan pengumuman dan tempatnya sangat dekat dari manusia. Kata Imam Al-Qayyim, setelah itu pada ayat 41 yang merupakan rangkaian penutup surat ini, yaitu surat Qaf, Allah menutup surat ini dengan menyebutkan hari kebangkitan dan seruan malaikat penyeru guna mengembalikan setiap roh manusia pada jasadnya masing-masing untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Makanya disebutkan di sini di antaranya adalah tiupan sangkakala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat bahwasanya setelah seorang hamba tersebut dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diwafatkan oleh Allah, dan wafatnya dia itu bukan final dari kisah hidupnya. Kisah hidupnya yang sesungguhnya dan lebih berarti itu akan berlanjut di hari kiamat. Makanya umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwasanya malaikat akan menyeru dan seruan itu didengar semuanya. Dan saat itu roh yang dulu pernah hidup akan bertemu dengan jasad yang pernah hidup. Kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar yang matahari itu sejarak 1 mil. Sebagian para ulama menyebutkan 1 mil itu adalah jarak perjalanan. Sebagian menyebutkan 1 mil itu seperti ukuran celak. Ukuran celak itu yang digunakan oleh sebagian untuk berhias. Itulah jarak matahari dengan kita. Saat itu sebagian tenggelam dengan keringatnya. Dan itu setelah diserukan dengan seruan mengembalikan mereka yang tadinya sudah mati. Kita ingat hari itu akan pasti ada dan semua orang akan mendengar karena diseru dengan dari tempat yang sangat dekat. Kemudian apa kata Allah pada ayat yang ke-42? Yauma yasma'una sayhata bil haqq. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, hari ketika mereka mendengar seruan yang dahsyat itu dengan sebenar-benarnya. Zalika yaumul khuruj. Pada hari itu mereka akan keluar dari kubur mereka. Dalam ayat 42 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma yasma'una sayhata bil haqq, yaitu hari mereka mendengar suara itu dengan hak, pasti. Itu bukan sepertinya saya dengar suara, enggak seperti itu. Mereka yakin mereka mendengar suara itu. Yang dimaksud dengan hak dalam ayat ini adalah mereka dibangkitkan dari kubur untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di hari kiamat di padang mahsyar itu ada 3 tipe manusia. Tipe pertama adalah orang kafir. Mereka tidak akan melihat Allah di padang mahsyar. Tipe kedua orang munafik. Sebagian para ulama menyebutkan orang munafik tidak melihat Allah. Sebagian ulama menyebutkan orang munafik melihat Allah, tetapi Allah dalam keadaan murka kepada mereka. Allahu a'lam, yang mana yang lebih sahih. Pendapat yang ketiga, golongan ketiga adalah orang mukmin, orang beriman. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu mereka dihadapkan semua di hadapan Allah. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, pada hari itu bumi yang terbelah mengeluarkan mereka. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idzal quburu bu'thirat. Dan ketika kuburan-kuburan tersebut dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain apa kata Allah? Allah berfirman, wa akhrajatil ardu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan bebannya. Saat itu manusia mengatakan, wa qala lil insanu ma laha, ada apa ini, kok bangkit kita, kok kita hidup lagi. Nah, itulah hari yang akan mereka dengar panggilan itu.
Mereka akan dikeluarkan sebagaimana mereka dulu pernah ada. Bumi mengeluarkan mereka sebagaimana terbelahnya tanah untuk mengeluarkan tumbuhan. Jadi semua itu real ada. Lalu mereka keluar dengan segera tanpa lambat sedikit pun. Sungguh mengumpulkan kembali semua makhluk dengan cara seperti itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mampu mengeluarkan tumbuhan dari tanah yang ternyata gersang pun Allah mampu mengeluarkannya. Kita lihat bagaimana padang pasir yang begitu panas tapi ada pohon terbaik yang mengeluarkan buah terbaik, yaitu pohon kurma dengan buah kurma beraneka ragamnya. Kemudian kalau kita lihat hal itu dijelaskan oleh Allah dalam surah Qaf ini ayat 43 dan 44. Allah mengatakan, "Inna nahnu nuhyi wa numit." Sungguhnya kamilah yang menghidupkan dan kamilah yang mematikan. Wa ilainal masir, dan kepada kamilah akan dikembalikan. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Pada hari itu bumi terbelah dan mereka segera kembali kepada Allah. Dzalika hasyrun alaina yasir. Dan hari kebangkitan itu, padang mahsyar saat itu, hari di padang mahsyar saat itu kata Allah, sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita tahu Allah yang menghidupkan, ketika kita tahu Allah yang mematikan, kita jangan lupa bahwa kepada Allah kita akan dihisab, akan dikembalikan. Karena konsep penciptaan Allah, tidak ada penciptaan yang sia-sia. Tidak ada penciptaan yang sia-sia. Sebagaimana orang-orang yang benar-benar tujuan hidup mereka adalah cuan, adalah benar-benar untung dalam bisnis mereka, mereka tidak mau ada satupun gerak-gerik ataupun aktivitas karyawan dan aktivitasnya yang tidak menghasilkan uang. Mereka maunya menghasilkan uang. Dan Allah jauh lebih itu. Allah jauh lebih baik daripada semua itu, yaitu tidak ada satu penciptaan Allah kecuali semuanya akan ada maksud dari Allah, dan di antara maksud penciptaan manusia mereka akan dikembalikan kepada Allah untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-45, yaitu penghujung dari surah Qaf ini, Allah menyebutkan, kata Imam Ibnul Qayyim, Allah memberitahukan bahwa Dia, yaitu Allah, mengetahui ucapan-ucapan musuhnya. Jadi jangan pernah seorang hamba yang berucap sesuatu yang tidak benar mengira bahwa hal itu lepas dari pendengaran Allah. Allah mendengar semua itu, Allah mengetahui semua itu, dan dicatat oleh malaikat-malaikat yang ada di tubuh hamba itu sendiri. Dan pemberitaannya itu mencakup makna pembalasan terhadap mereka. Ketika Allah ngasih tahu nih, Allah mendengar. Ketika Allah ngasih tahu bahwa ucapan perbuatan kita itu dicatat, maka kita harus tahu itu bukan sekedar informasi, tapi di balik itu ada peringatan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan balas yang baik dengan baik, Allah akan balas yang buruk dengan yang buruk. Karena itu ucapan mereka itu tidak luput dari pengetahuan Allah. Semuanya Allah tahu. Allah juga menyebut tentang ilmu dan kekuasaannya untuk mewujudkan pembalasan. Kadang ada orang dengar nih, misalnya ada seseorang dengar fulan mencacinya, fulanah menghinanya, tapi dia mendengar enggak punya kekuatan untuk membalas, tanda kutip. Dan sebenarnya kita tidak perlu membalas. Tetapi Allah kalau mendengar, Dia mampu membalas. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia, kaidahnya apa? Kaidahnya Allahu yumhil wala yuhmil. Itu disebutkan oleh para ulama. Allahu yumhil wala yuhmil. Allah itu menunda dulu penyiksaannya, tapi Allah enggak lalai terhadap kesalahan hamba. Allah itu enggak lalai, tapi Allah nunda. Allah enggak azab sekarang bukan berarti Allah lupa, bukan berarti Allah tidak ingat, bukan berarti Allah tidak tahu, bukan berarti Allah enggak lihat, tapi Allah tunda. Dan alangkah buruknya seorang hamba yang ditunda azabnya. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis sahih, kata Nabi SAW, di antara rahmat Allah kepada umatnya adalah Allah segerakan musibahnya. Kalau ternyata azabnya itu diundur, berarti dia akan menjadi hamba yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini pula Allah memberitahukan bahwa Nabi SAW bukanlah orang yang berkuasa atas orang kafir, dan bukan pula orang yang bertugas untuk memaksa mereka. Artinya Nabi itu pengen tidak semua manusia itu beriman? Pengen. Tetapi apakah Nabi memiliki hati mereka? Tidak. Apakah Nabi mampu menyetel hati mereka? Tidak. Apakah Nabi mampu memoles hati mereka? Tidak. Dan Nabi tidak bisa memaksa mereka untuk mengikuti kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Wahai Rasul, apakah engkau bisa memaksa mereka hingga mereka menjadi orang beriman? Makanya kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi bersedih wafatnya paman beliau di dalam kekufuran dan kesyirikan, apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabt, walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Rasul, kau cinta kepada pamanmu itu, kau sayang kepada Abu Talib, tetapi engkau tidak bisa memberikan hidayah, taufik kepada orang yang kau cintai. Tapi hidayah itu Allah berikan kepada siapapun yang Allah inginkan. Makanya beliau tidak diutus untuk menekan dan memaksa agar memeluk agama Islam. Makanya konsep agama Islam adalah menyampaikan saja. Makanya kita lihat Allah berfirman setelah rentetan ayat kursi, Allah menyebutkan apa? La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kata Allah, enggak ada paksaan dalam Islam. Kau sampaikan aja yang benar. Kau sampaikan ini Islam, ini rahmat, ini azab, ini petaka, ini bahagia. Kau sampaikan yang benar, kau jelaskan yang batil. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas mana petunjuk, mana kesesatan. Mereka harusnya memilih. Berbeda dengan agama-agama lain yang ada unsur paksaan kalau kita lihat sebenarnya. Tetapi Islam tidak memaksa umat Islam, tidak memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Beliau hanya diperintahkan untuk memberikan peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan, kata Allah, karena engkau hanya bisa memberikan peringatan. Sebagaimana dalam surah Al-Ghashiyah, beliau hanya bisa memberikan peringatan dengan menyampaikan firman Allah kepada orang yang takut akan ancamannya. Karena itu kalau orang yang lalai, metode mendakwahkannya diancam dengan azab Allah. Kalau orang yang meremehkan, diancam. Tapi kalau orang yang putus asa, diberikan harapan, agar ada harapan dia untuk kembali kepada Allah. Karena itu orang seperti ini, kata beliau, karena hanya orang seperti inilah yang dapat mengambil manfaat dari peringatan. Orang yang mau dengar. Jadi ini anak kasih metode ya, anak kasih resep yang disebutkan oleh para ulama. Kalau kita ingin menjadi orang yang mudah untuk mencintai kebaikan, maka mulailah dengan mencintai nasihat. Terkadang kita ketika melihat nasihat itu, kita anggap itu adalah hinaan dan sindiran buat kita. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Bukankah Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Toh kalau yang disampaikan oleh dia itu tidak ada pada diri kita, berarti itu bukan ditujukan kepada kita. Tetapi kalau ada, apa salahnya kita welcome terhadap nasihat yang diberikan tersebut? Jadi siapa yang menyukai kebaikan, harusnya dia menyukai nasihat. Ya, orang seperti inilah yang mampu mengambil manfaat dari peringatan. Adapun orang yang tidak mengimani perjumpaan dengan Allah, tidak takut terhadap ancaman Allah, dan tidak mengharap pahala dari Allah, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dari peringatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, kata Nabi SAW, hadisnya sahih, kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara ucapan yang paling dibenci oleh Allah adalah seorang yang dinasihati kemudian dia mengatakan urus aja dirimu. Hal ini harus kita perhatikan umat al-Islam. Ketika kita hidup tanpa ada orang yang menasihati, berarti saat itu mereka sedang membiarkan kita mati. Bukan mati tubuh kita, tetapi mati jiwa. Itulah kematian yang sebenarnya, yang jangan sampai kita menjadikan hal itu sesuatu yang pantas untuk kita bangga. Karena apalah artinya yang harus dibanggakan, apalah yang harus dibanggakan dari hati yang jauh dari penciptanya Jalla wa'ala. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah, sekira sampai di sini pembahasan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita dan jadikan kita sebagai orang yang bisa bersiap dengan baik untuk menyambut momen-momen kebaikan. Karena itu siapapun yang bulan Sya'ban ini dia sudah berpikir Ramadan saya akan jualan ini, saya akan buka bazar ini dan bazar itu, coba dengan kerendahan hati, dengan kelapangan dada, pikir dulu. Pikir dulu, Ramadan kapan kita akan fokus kepada Allah? Kalau setiap Ramadan bazar yang kita nantikan.
jualan yang kita pikirkan. Bagaimana bacaan Quran kita, bagaimana kualitas salat dan zikir kita, bagaimana puasa kita, bagaimana kajian yang sering dihadirkan di bulan tersebut. Maka jangan menjadikan Ramadan sebagai untuk menambah rekening duniawi kita saja, tetapi pikirkanlah pahala-pahala di balik itu. Bukan melarang untuk berjualan, tetapi ambisinya tolong diturunkan, karena kita sedang berjalan menuju kematian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka